Oke, dalam mata kuliah ini adalah mata kuliah kemiskinan dan kapitalisme, selalu menarik untuk kita percakapkan karena dari dulu banyak orang bermimpi untuk mengentaskan kemiskinan, tapi semakin hari semakin bertambah gitu ya. Tapi di sisi lain orang kaya raya semakin hari semakin bertambah, semakin menumpuk gitu. Ya. Bahkan kasus-kasus korupsi makin meningkat setiap tahunnya. Ya. Jangankan untuk mencari pelaku korupsi, ya. Lembaga tertinggi saja untuk menangani korupsi, ya. Pimpinannya korupsi, nah, gitu kan. Inilah negeri yang aneh bin ajaib. Gitu. Ketua KPK saja tertangkap korupsi, kan. Nah, siapa lagi yang diharapkan untuk memberantas korupsi di negeri ini? Tidak ada. Gitu. Tadi temannya mengatakan bahwa salah satu penyebab kemiskinan, kata siapa? Kata Labib ya, adalah kurangnya lapangan pekerjaan. Benarkah itu atau tidak? Kurangnya lapangan pekerjaan. Ya. Pekerjaan banyak. Pertama misalnya petani. Pernahkah Anda mendengar pesan dari ayah petani berpesan pada anaknya yang kuliah, "Nak, kamu pergi kuliah baik-baik, kamu kuliah yang pintar, cerdas, nanti ketika lulus kamu kembali bantu bapak di sawah." Gitu. Pernah dengar nggak? Ya? Pernah dengar nggak bahwa kamu kembali bantu bapak untuk bertani? Tidak. Mengapa? Karena dia merasakan betul penderitaan kemiskinan dari dunia pertanian. Ya, dia keluar dari subuh hari, dia pulang sampai petang, hidupnya begitu-begitu saja. Ada anaknya yang harus sekolah, ada anaknya yang harus tidak sekolah. Salah satunya harus dipilih. Itu banyak yang terjadi. Cicilan makin banyak, kebutuhan pokok makin mahal, dan susah untuk didapatkan tuh. Ketika panen harga beras turun, tapi ketika baru mulai menanam melambung tinggi. Pada saat itu stok sudah mulai habis, bahkan habis, dan dia harus membeli beras dulu lebih mahal, membeli pupuk, membeli racun dan lain sebagainya. Dan ketika panen mereka mengalami permasalahan itu. Turun drastis. Ada apa itu? Siapa yang mengatakan bahwa petani kita malas? Itu luar biasa dari pagi. Anda pernah melihat penjual sayur yang mengayuh sepedanya dari subuh hari, setelah sholat subuh 4:30 mengayuh sepedanya, dia pulang sampai sore, hidupnya begitu saja. Lapangan pekerjaan banyak, tetapi kebijakan kekuasaan, kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada orang kecil. Ya. Semua produk hukum yang diciptakan oleh penguasa-penguasa kita tidaklah berpihak untuk rakyat kecil, tapi untuk para oligarki, para penguasa, para orang-orang kaya. Gitu. Ya. Jadi ini maka dibutuhkan orang-orang kritis dari bawah. Gitu. Kita membutuhkan aktivis-aktivis mahasiswa yang mampu menyuarakan suara-suara rakyat. Bukan mahasiswa yang hedonis, yang pragmatis. Itu akan menambah beban permasalahan rakyat. Nah, ini yang menjadi permasalahannya, bahwa ada pepatah dulu yang mengatakan bahwa berakit-rakit apa? Ya, berakit-rakit dahulu atau gahulu, bersenang-senang kemudian atau ketepian. Itu tidak berlaku hari ini. Banyak masyarakat kita di Indonesia ini sudah berakit-rakit dahulu, bontang-panting luar biasa dari subuh hari, dari pagi hari dia bekerja keras sampai malam tuh, sampai sore, tapi tidak bisa terangkat dari jeritan kemiskinan. Maka pertanyaannya adalah ada yang keliru di situ. Ada permasalahan. Contoh misalnya permasalahan Indonesia dikenal oleh seluruh dunia bahwa negara yang agraris, ya. Kemudian memiliki luas sawah yang sangat luas dibanding negara-negara lain. Tapi bayangkan, pemerintah kita mengimpor beras luar biasa dari luar, gitu. Mengimpor dari negara yang sawahnya lebih sedikit daripada Indonesia.
Ternyata diusut tuntas kalau membeli produk negeri, ya, dibeli padinya, berasnya tetangga Anda, orang tua kalian yang petani, itu tidak ada uang sampingan masuk di kantong para pejabat. Tapi ketika pejabat meloloskan impor, maka kantongnya penuh uang. Maka itulah mereka menikmati kekayaan di negeri ini, tapi tidak melihat bagaimana jeripaya dan jeritan masyarakat bawah, ya, yang padinya, yang berasnya murah, ya, hasil panennya murah, hasil lautnya murah, disebabkan karena tidak terserap oleh kekuasaan, gitu ya. Ini akan menjadi persoalan pokok dalam kebijakan kita. Yang anehnya lagi, Indonesia itu memiliki laut yang sangat luas. Ada yang mengatakan bahwa luas ketiga di dunia, gitu ya. Ada yang mengatakan kedua, pokoknya sangat luas. Masuk akalkah mengimpor garam? Bayangkan itu ya. Mengimpor garam dari negara yang sangat sempit lautnya. Gitu. Dari mana kira-kira akal sehat para penguasa kita? Nah, ini kan harus kita terbuka melihatnya sebagai mahasiswa dan sebagai calon sarjana. Maka itulah tujuannya Anda kuliah, adalah bagaimana tujuan dari mahasiswa itu kita jalankan, ya, dan fungsi-fungsi dari kemahasiswaan itu kita gunakan. Nah, tentu tidak sekedar di bangku kuliah Anda belajar, harus berorganisasi, ya, harus turun ke masyarakat, harus ada wadah di luar yang bisa membuat Anda untuk menumbuhkan diri, menumbuhkan kesadaran, melihat realitas, gitu. Kalau tidak melihat realitas, maka Anda bagian daripada permasalahan bangsa. Itu sebabnya menjadi mahasiswa itu sangat menarik dan sangat istimewa, karena dia maha terpelajar. Maka itulah perbedaan dari putih abu-abu, ya, dari SMA, dari madrasah aliyah dengan perguruan tinggi. Maka Anda menyandang status sebagai mahasiswa. Oke. Jadi kata maha itu hanya dua yang memiliki itu. Yang pertama maha kuasa, yang kedua mahasiswa. Gitu. Maha kuasa itu luar biasa karena dia punya kekuasaan, tapi Anda mahasiswa berarti maha terpelajar. Oke. Maka diharapkan mahasiswa itu adalah pikirannya itu sangat jauh ke depan, visioner. Dia punya banyak pengetahuan, dia punya banyak bacaan, gitu. Kan? Dia stok pemikiran, sehingga ketika masyarakat minta pendapat, dia bisa memberi solusi. Ataukah terjadi permasalahan di lapangan, terjadi permasalahan dalam kenegaraan kita, maka dia hadir untuk memberikan solusi dan kritikan, gitu. Itulah mahasiswa. Oke. Dan sekali seumur hidup Anda merasakan nikmatnya mahasiswa itu. Setelah itu tidak, ya. Anda dalam dunia kerja dan lainnya, ya, dalam urusan rumah tangga. Maka pembekalan yang paling pokok adalah mengembangkan berbagai macam kemampuan, potensi, terutama kesadaran pada masyarakat di masa waktu kuliah, ya. Apalagi masih semester 2, itu kan masih kesempatan besar, ya. Menyadari tugas, ya, tugas kita sendiri sebagai seorang mahasiswa. Jadi seorang mahasiswa itu bukan sekedar Anda datang ke kampus, itu biasa, ya. Tapi Anda bisa belajar di luar, gitu ya. Karena kalau Anda mengandalkan pengetahuan hanya di kelas, itu tidak cukup. Bisa dikatakan 10%, hanya 20% saja, ya, yang maksimal yang bisa Anda serap dalam kelas. Selebihnya itu Anda harus mengembangkan. Nah, kalau tidak Anda mengembangkan, maka Anda sangat rugi, ya. Itu sebabnya mahasiswa itu disebut sebagai middle class, ya. Dia kelas menengah. Gitu. Maka posisinya kelas menengah ini adalah posisi yang sangat strategis, sebab dia juga bisa sewaktu-waktu turun ke low class, kemudian juga bisa ke high class. High class ini para pejabat, ya, para penguasa, para kapital, kemudian kemudian yang di bawah itu adalah masyarakat kecil yang biasa dirampas hak-hak miliknya, itu kan, tanahnya dirampas oleh kekuasaan, gitu. Tiba-tiba tidak diakui oleh negara, misalnya surat-surat tanahnya karena dianggap bermasalah, ataukah di masa pemerintahan seperti Soeharto di masa dulu tidak terlalu menitik beratkan tentang surat-surat. Saat ini sudah semuanya dibuatkan aturan begitu. Tujuannya apa? Masyarakat yang tidak punya sertifikat itu diambil alih oleh negara. Nah, negara kerjasama dengan pihak-pihak yang punya uang, itulah yang mengelola. Maka
pertanian kelapa sawit kita, perkebunan kelapa sawit kita di Indonesia itu lebih banyak dimiliki oleh orang-orang tertentu, orang-orang yang kaya raya, gitu. Tidak dimiliki oleh rakyat sendiri. Nah, tanah juga di Indonesia sudah mulai begitu. Banyak lahan-lahan bebas di negeri ini tidak dikuasai oleh rakyat, tetapi sudah dikuasai oleh pemerintah dan dikuasai oleh oligarki. Ya. Jadi di sini kita bahwa masyarakat melawan dua hal. Yang pertama, orang yang kapitalis itu tadi, yang punya modal besar, yang punya kekuasaan keuangan, mau apa saja itu bisa, gitu kan. Kemudian yang kedua, pemerintah yang selingkuh dengan kekuasaan dengan punya modal. Inilah disebut sebagai oligarki. Gitu. Inilah yang merusak negeri kita saat ini. Ya. Maka sekeras apapun Anda bekerja, Anda tetap dalam kemiskinan, karena sistemlah yang membuat itu. Apalagi ketika pemilihan yang berlangsung tidak adil, gitu kan. Nah, itu jadi masalah lagi. Gitu. Ketika kecurangan sudah banyak, itu berarti negeri ini makin rusak, gitu. Nah, itu kan permasalahan ya, yang banyak sekali kita miliki. Dan tidak ada kerusakan yang paling rusak selama pemerintahan pada saat ini, gitu. Karena pimpinan tertingginya saja untuk menangkap para koruptor itu juga korupsi. Gitu. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang ditanyakan dulu. Nanti kita lanjut. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, jadi inilah ciri kaya dan miskin. Oke. Itulah perbedaan orang kaya dan orang miskin di situ ya. Kalau mau melihat banyak yang membahas tentang kekayaan dan kemiskinan, apalagi dunia aktivis yang rakyat tersalibin, penguasa semena-mena, Anda baca bukunya Eko Prasetyo. Ya, Eko Prasetyo orang Jogja yang banyak mengabdikan hidupnya untuk penelitian dan menulis banyaknya. Waktu Bapak dulu kuliah S1 semester 1 itu sudah wajib hukumnya untuk membaca bukunya Eko Prasetyo. Waktu itu masih di Makassar. Murid-muridnya di sana banyak ya, yang kuliah dulu di Jogja kemudian balik ke sana, itu wajib. Dulu ada bukunya yang berjudul Orang Miskin Dilarang Sakit, ya. Orang Miskin Dilarang Sekolah. Itu menarik sekali ya bukunya itu. Anda akan melihat bahwa pendidikan di Indonesia ini bukanlah untuk kemiskinan ya, bukanlah untuk orang miskin. Rumah sakit bukanlah untuk orang miskin, gitu. Bukan. Anda tidak dilayani. Kalaupun dilayani hanyalah obat murah. Itulah dunia kita saat ini di Indonesia ya. Banyak sekali bukunya ya. Saya mulai sekitar 10 bukunya ya. Eko Prasetyo itu. Karena memang saya senang dunia buku, dari semester 1 sudah masuk organisasi, diarahkan sama senior, banyak membaca, banyak nulis. Oke. Bapak banyak aktif di kampus sebagai Sema Dema, waktu itu wakil Sema dan wakil Dema. Kemudian banyak aktif juga di organisasi ekstra kampus ya, di luar, untuk mendampingi masyarakat yang mengalami ketertindasan. Kemudian kajian-kajian di sekretariat gitu ya, kita kajian. Jadi dulu sebelum mengikuti suatu mata kuliah, itu senior sudah pasti mengecek satu-satu ya. Kamu besok mata kuliahnya apa, dikumpulkan jurusan apa, mata kuliahnya apa, itu dikaji di sekretariat minimal 3 hari sebelum perkuliahan. Seperti tadi misalnya bahas tentang kemiskinan dan kapitalisme, berarti 3 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya itu sudah dikaji di sekretariat. Maka ada senior-senior yang betul-betul melihat kita sebagai mahasiswa yang perlu dibimbing supaya maksimal di dalam kelas. Itu juga salah satu strategi dalam menarik orang masuk dalam organisasi. Jadi tidak
tidak menghamba untuk ke orang-orang supaya masuk merekrut, tidak begitu. Kita menunjukkan kemampuan itu ya. Nanti orang bertanya, oh itu dari organisasi mana begitu. Ya, begitu caranya. Jadi dulu disetting oleh para senior, misalnya di dalam kelas ini ada 4 orang yang masuk dalam organisasi. Kemudian sebelum perkuliahan itu sudah dibekali oleh senior bahwa dosenmu seperti ini, dia pakai buku begini, ada judulnya begini, kita kaji. Nah, kemudian kita tambah referensi lain yang berkaitan itu yang tidak dimiliki oleh dosennya. Nah, itu kita persiapan. Nah, buku yang ada dimiliki dosen ini untuk diskusi para teman-temanmu, tapi ada nanti pertanyaan untuk dosennya yang tidak digunakan buku itu. Ya. Nah, itu penting. Jadi dikaji. Jadi masuk ke dalam kelas itu sudah siap kita berdiskusi, berdebat, bukan sama mahasiswa saja, tapi pada dosen. Gitu. Itu menariknya ya. Jadi ada keterbukaan, kebebasan akademik. Okay. Nah, begitu juga di sini. Kalau ada yang tidak sepakat, ada yang ingin membantah, silakan. Ya. Bahkan kalau argumen Anda jauh lebih hebat dan punya referensi, Anda tidak usah ikut UAS dan UTS. Nilainya pasti 4. Gitu. Itu berarti Anda membaca, Anda belajar. Gitu. Ngapain ikut UTS UAS kalau otak kosong? Gitu. Apa yang mau diperiksa? Gitu. Ya. Bapak lebih mementingkan proses, makanya di dialektika dalam kelas itu sangat penting. Gitu. Ya, persiapan ya sebelum mata kuliah ini Anda baca, ya. Apalagi kalau besok-besok temannya mau presentasi, sebelumnya itu Anda baca. Kalau bisa Anda baca buku referensi yang tidak dituangkan dalam makalah itu menarik. Berarti Anda punya perspektif lain, pendapat lain. Gitu ya. Jadi ilmu itu tidak hanya berputar pada apa yang dimiliki pemateri dengan apa yang kita diskusikan pada kelas itu. Ya. Ada yang bertambah. Gitu. Itu penting ya. Jadi Bapak dulu begitu, kalau dosennya sudah mengatakan ada 3 buku yang digunakan, bukti misalnya, saya cari semua itu, saya pasti beli buku itu, dan saya cari lagi tambahan buku lain yang tidak dimiliki dosennya. Itu sudah apa ya, doktrin dari awal itu senior begitu, supaya ada bekal ya, tambahan. Karena kalau apa yang kita baca sama dengan yang dibaca dosennya, itu kan berarti tidak terlalu bertambah itu pengetahuan. Coba dari perspektif lain, gitu. Itu menarik. Jadi Bapak dulu memang tukang koleksi buku ya. Sampai selesai itu sampai 506 buku waktu saya selesai S1. Memang itu menurut saya itu masih sedikit karena saya punya senior yang mentor itu 2000 buku. Bayangkan di Makassar itu 2009 itu susah sekali buku. Ya tidak seperti zaman sekarang ya, belum ada namanya Shopee ya, belum ada ya. Itu bahkan terbitan 2007 itu di Jogja itu baru sampai sana 2009. Gitu kan, sebenarnya bagian Indonesia Timur itu agak terlambat kalau dulu ya, Tapi kegigihan mereka untuk belajar itu luar biasa ya. Mereka betul-betul mencari ilmu itu. Ya. Itu yang Bapak dulu habis waktunya untuk itu, hanya beli buku, diskusi. Kalau orang tua mengirim uang dari kampung 300.000, pasti hari itu saya langsung beli buku 200.000. 100.000-nya itu saya nggak tahu bagaimana caranya bisa bertahan hidup. Oke, kita hemat-hemat, kalau bisa berpuasa, gitu ya. Oke, itu bisa kita hemat. Kemudian Bapak sering mengisi kajian-kajian di acara-acara mahasiswa, itu biasanya ada amplopnya ya, ada uangnya. Nah, itu bisa untuk beli buku lagi gitu ya. Gitu. Atau acara-acara keagamaan itu bisa saya isi. Kalau di sana ya banyak yang kayak gitu. Nah. Oke. Waktu kuliah di Jogja karena kota pendidikan, saya memang meniatkan untuk hijrah ke Yogyakarta dari Makassar ke Jogja. Oh ini kota terpelajar, apa-apa buku murah dan banyak itu, buku terbitan baru juga banyak. Saya hanya mengoleksi buku 1000 waktu di Jogja ya. Jadi di kamar saya di asrama dulu itu ada 1.500 buku. Ya, hampir kalau ada teman mau nginap itu saya harus menyingkirkan dulu karena nggak ada tempat untuk nginap ya. Karena semuanya buku gitu ya. Karena itulah kekasih pertama adalah buku gitu ya. Oke. Mungkin itu juga dalam pepatah Arab dia katakan bahwa teman sebaik-baiknya adalah buku gitu ya. Teman duduk sebaik-baiknya adalah buku. Karena itu cakrawala kita untuk melihat kondisi yang terjadi dan mengasah kemampuan kita. Oke. Itu sangat penting sekali ya. Oke. Bahkan kalau dalam dunia psikologi sendiri, kalau mau mendapatkan kualitas tidur katanya itu kan kualitas tidur itu membaca dulu baru tidur.
Kalau dalam Islam kan juga begitu, ya. Minimal disuruh baca doa, baca Al-Quran, kemudian tidur. Ternyata dalam psikologi abad 20 itu ditemukan bahwa kualitas tidur itu bisa dipengaruhi oleh ketika Anda sebelumnya membaca dulu baru tidur. Jadi itu membaca luar biasa. Bahkan senior saya tadi itu yang mentornya masuk WC pun ketika buang air besar itu bawa buku. Tidak mau sedikit pun terlewat waktunya untuk baca buku. Sampai-sampai dia tidak rela membuang kotoran tanpa ada aktivitas yang berpendidikan. Itu kan gila memang. Kadang-kadang bukunya basah, dia nggak peduli. Dia katakan lebih baik bukunya basah daripada nggak kebaca. Itu kan menarik. Itu namanya aktivis gitu ya. Untuk mau berubah. Nah, mata kuliah ini mata kuliah baru ya, mata kuliah baru dan baru semester ini saya diserahkan dan saya mengatakan iya. Terus dikatakan, mengapa kau terima mata kuliah kemiskinan dan kapitalisme padahal kamu jurusan pendidikan agama Islam? Saya mengatakan sejak saya semester 1, semester 2 saya sudah persiapkan mata kuliah ini. Kenapa? Karena saya dulu bergabung juga di kelompok kiri namanya ya, kalau kajian-kajian kiri. Dia bicara tentang perlawanan, dia bicara tentang sosialisme, kapitalisme, dia bahas tentang itu. Kita bahas dulu itu bahkan komitmen kita tidak boleh ke mall. Itu sudah prinsip utama ya dalam kajian itu, karena mall ini kan tempat perbelanjaan, supermarket dan lain-lainnya itu kan milik dari kapitalisme, kapital itu. Maka kalau kita bicara bergerak pada dunia berpihak pada kemiskinan, maka tidak mungkin kita menyumbang uang kita kepada orang yang sudah kaya. Gitu. Seingat saya waktu S1 hanya 3 kali ke mall. Itu pun terpaksa. Pertama beli laptop pertama. Kedua ketika laptopnya rusak di semester 5 baru kedua kalinya. Kemudian beli HP, itu 3 kali. Karena kenapa? Waktu itu tidak ada dijual di toko-toko lain, hanya di mall. Ya, sekitar 2010, 2012, 13, 14 itu. Beda dengan sekarang kan di mana-mana tanpa di mall pun kita bisa mendapatkan barang-barang. Nah, saudara, inilah yang komitmen awal bahwa jebakan kapitalisme itu sangat banyak. Yang pertama kesenangan, itu kapitalisme banget. Kemudian kedua makanan dan minuman, itu sudah luar biasa dan itu gaya hidup, ya, gaya hidup. Inilah citra yang menjadi umpan kepada masyarakat kecil, supaya dia merubah pola hidupnya yang sehat, pola hidupnya yang natural menuju pola sehat, menuju pola kehidupan yang tidak sehat, yaitu pola makanan instan dan minuman instan. Gitu. Betapa banyak muda-mudi hari ini itu malu belanja, ya, malu makan di pinggir jalan, apalagi bersama dengan kekasihnya. Malu banget itu kalau di pinggir jalan makan yang seadanya. Makanya di mana? Makanya di KFC, ya, di McD dan lain-lainnya, di mall. Padahal itu kan bayarnya banyak, mahal, cuma karena gaya hidup. Berarti Anda menyumbang kekayaan kepada orang kaya dan Anda menambah kemiskinan orang-orang yang miskin. Saya sering berdiskusi dengan penjual-penjual di pinggir jalan. Saya katakan, Bu, Anda punya anak berapa? Ini penjual nasi, ya, nasi kucing dulu di Jogja. Nasi kucing ini masih saya dapatkan masih ada 3.000 4.000 ya. Ya. Itu bisa namanya si kucing ya, segenggam ya, tapi bisa hidup lah. Mahasiswa bisa begitu. Ya, namanya si kucing di Jogja masih banyak dulu begitu ya, sampai sekarang masih ada. Atau di angkringan. Pertama saya yang nasi kucing, saya punya 3 anak. Yang satu baru mau masuk kuliah, tapi yang satunya terancam tidak sekolah, yang SD. Karena kenapa? Karena kakaknya ngotot untuk kuliah. Berarti ada yang harus saya korbankan karena tidak mungkin saya membiayai itu. Ataukah anak yang kedua saya yang tidak sekolah, adiknya yang sekolah. Nah, ini kan pilihan yang sangat sulit. Undang-undang mengatakan bahwa kecerdasan bangsa itu adalah hak untuk semua warga negara dan negara bertanggung jawab dengan itu. Tapi faktanya tidak. Banyak yang putus sekolah karena himpitan ekonomi. Gitu. Banyak yang sekolah tapi tidak maksimal karena nggak bisa beli buku. Nah, ini kan tanggung jawab negara yang tidak ada dalam kehidupan kita. Gitu.
Kita hanya diminta untuk terus membayar pajak tepat waktu, gitu ya. Bayar apapun tepat waktu. Tapi sumbangsi negara pada kita itu sangat kurang sekali, ya, terutama dalam dunia pendidikan misalnya. Nah ini kan suatu permasalahan. Terus saya katakan, dia bilang waktu belum menjamur mall, belum menjamur minimarket, supermarket, itu pendapatan masih banyak, lumayan. Sekarang para mahasiswa itu para belanja di sana, di sini sedikit sekali, maka setiap hari penurunan itu drastis sekali tuh. Saya analisa, oh iya betul, ternyata gaya hidup mahasiswa ulang tahunnya saja itu di KFC. Posting foto-foto, kan? Seolah-olah dia orang kaya gitu. Inilah gaya hidup terjebak dalam dunia kapitalisme. Ya, Anda menyumbang. Nah, beberapa bulan lalu kan banyak produk-produk yang dicap, ya. Dicap itu karena labelnya itu kerjasama dengan kerjasama dengan siapa? Ya, Israel, ya, untuk menghanguskan Palestina dan umat manusia di muka bumi. Itu berarti setiap Anda mengeluarkan uang di kantong Anda untuk kapitalisme, Anda menyumbang untuk pembunuhan nyawa setiap manusia di muka bumi ini, terutama di Palestina. Gitu. Tapi ketika Anda berbelanja kepada warung tetangga, ya, pedagang-pedagang kecil, berarti pada saat itu Anda menyumbang kepada mereka sekaligus untuk kelangsungan pendidikan dan kehidupan mereka di masa depan. Gitu. Ini pola pikir ini perlu dirubah, ya. Nggak usah terlalu banyak gaya hidup, karena kan beli yang mahal dan beli yang murah sama-sama mengenyangkan. Gitu. Maka pilihannya mau makan yang enak apa yang sehat, dan begitu. Ya kan? Makanan yang sehat kan sayur. Anda beli 3.000, 4.000, 5.000, Anda bisa makan 2 kali, 3 kali. Tapi Anda makan mie instan, ya, 3.500 1 kali Anda makan. 2 kali Anda makan udah 7.000, lebih mahal daripada sayur. Dan sayur lebih sehat, tapi Anda tidak pilih sayur. Gitu. Maka kecerdasan otak ini tidak begitu bertambah, gitu, karena kurang gizi. Siapa yang menyebabkan kurang gizi itu pilihan kita sendiri, karena gaya hidup hedonis, pragmatis. Gitu. Tertipu dengan iklan kapitalis bahwa apapun minumannya, apapun makanannya, minumannya ini, ya, gitu kan. Kalau tidak makanannya ini, tidak minumannya ini, tidak gaul lah. Itu kan terjebak Anda dalam dunia kapitalis. Kalau Anda tidak pakai merek ini, tidak gaul. Nah, itu kan jadi masalah. Oke. Padahal kan tujuannya pakaian itu membuat empati Anda tertutup auratnya nyaman. Nah, itu yang paling utama. Persoalan merek, persoalan mahal, itu urusan lain. Gitu kan? Ya, gitu. Banyak yang begitu, pakainya tidak enak, tapi mahal. Yang penting kan bermerek. Nah, ini kan Anda tertipu dalam dunia konsumerisme, tertipu dalam dunia kesenangan. Nah, gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, orang kaya, ya, kalau ciri orang kaya dalam buku Eko Prasetyo, ini bukunya juga menarik, ya. Ini judulnya Orang Kaya di Negeri Miskin. Kalau Anda baca buku ini emosi terus, ya, melihat pejabat kita. Pasti. Karena apa yang diungkapkan semua fakta kenyataan, gitu kan. Ada yang gajinya 400 miliar, 400 juta per bulan, bayangkan. Coba Anda bayangkan Anda punya gaji 400 juta per bulan. Orang tua aja mungkin 10 tahun 400 juta dalam 10 tahun itu belum tentu, gitu kan. Anak istri pejabat bisa keliling ke luar negeri, bisa beli apa saja bermiliar-miliar. Gitu. Ya kan, disinilah fenomena orang kaya. Gitu. Punya gedung mewah, punya rumah mewah, di sampingnya ada rumah kumuh. Gitu. Rumahnya dijaga ketat oleh petugas. Ya. Mereka menyendiri, tidak memikirkan siapa orang di sekelilingnya. Nah, itulah mungkin yang di dalam Islam sendiri ada pembebasan tentang kemiskinan juga begitu, ya. Allah mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalika, apa artinya itu? Ya. Ini ayat turun di Mekah ketika terjadi penindasan ekonomi. Ya. Ketika kekuasaan pasar itu dikuasai oleh segelintir orang, yaitu ada Abu Lahab, ada Abu Jahal dan abu-abu yang lainnya. Gitu. Ayat ini turun mengecam orang-orang yang melakukan praktek ekonomi kapitalis. Waktu itu sudah ada praktek ekonomi yang liberal. Artinya kapitalis itu Anda punya kebebasan menumpuk harta kekayaan tanpa peduli orang lain. Gitu. Orang lain
ada keringatnya yang tidak terbayar, ya. Orang lain ada yang menjerit, ada yang tidak ditanggung keselamatannya, tidak ada urusan. Yang penting kan saya terus kaya. Gitu. Maka orang kaya tadi bagaimana dia punya tunjangan yang intensif, kemudian keuntungan dan investasi. Gitu. Semakin dia cuma bicara investasi, kemudian keuntungan yang banyak, tunjangan sudah ada. Mau apa? Mau beras, mau minyak goreng, ada semua. Ya. Makanan-makanan enak, sapi, kerbau, kuda, ada semua. Itu difasilitasi negara, gitu, ya. Atau difasilitasi karena kemampuan ekonomi. Ya. Kalau orang miskin, dia berputar ke sini, ya. Pendapatan yang rendah, kemudian bayar apa? Bayar utang. Okay. Di samping bayar utang, dia harus membeli kebutuhan pokok yang mahal, kemudian kesehatan yang mahal. Kredit lagi. Nah, ini tiga kali kita mengalami permasalahan. Ya. Bahkan 4 kali, ya, karena gaji rendah atau pendapatan rendah, kita harus bayar utang. Ya. Ada yang selalu menagih utang. Kita harus, kalau tidak mengutang itu susah untuk menyekolahkan anak. Banyak kan begitu. Dia harus berutang. Oke. Menyekolahkan anak untuk kebutuhan sehari-hari, dia harus berutang. Utang terus berputar. Nah, kredit juga begitu. Dia harus membeli sesuatu harus kredit. Karena kalau bayar tunai tidak bisa menyekolahkan anak. Itu banyak yang kita rasakan. Nah, itulah fenomena orang miskin. Oke. Nah. Kredit. Banyak orang yang menjerit kemiskinan, tapi pola hidup yang kaya raya. Ya, seolah-olah kaya. Belum begitu banyak uangnya, sudah bisa kredit mobil. Nanti pusing sendiri bayar cicilannya. Kalau tidak menunggak beberapa bulan ditarik, tambahlah kemiskinannya, tambah penderitaannya. Itu karena gaya hidup. Hanya ingin memposting dan memviralkan di Facebook dan media sosial di Instagram bahwa saya sudah punya mobil. Tetapi dalam ekonomi keluarganya sungguh sangat menderita. Inilah satu kebohongan besar dalam era kekinian. Penipuan. Ingin menampilkan gaya hidup. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanya? Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya. Kenapa Jember memiliki banyak anak dengan alasan banyak anak banyak miskin? Padahal juga kebutuhannya banyak. Kredit, bayar utang, itu menurut Bapak gimana? Oke. Orang kebutuhan pokoknya rendah, membelinya tapi memiliki anak banyak, ya. Anaknya bapaknya mau kuliah, yang satu harus dikorbankan. Ya. Okay. Itu juga dipengaruhi dari faktor budaya, juga dari faktor keagamaan, ya. Kalau di dalam Islam itu memang begitu. Dalam Islam itu kita diharamkan untuk mencegah lahirnya seorang anak hanya karena takut kemiskinan, takut kelaparan, gitu. Karena kita harus percaya bahwa Allah itu Maha Kaya dan setiap makhluk yang diciptakannya itu punya rezeki tersendiri. Itu punya rezeki sendiri. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri dikatakan Allah tidak malu memberikan perumpamaan nyamuk pun, binatang sekecil pun seperti semut, ya. Binatang apapun yang paling kecil itu Allah tidak malu untuk menyampaikan itu bahwa mereka itu semuanya memiliki rezeki, itu dijamin. Apalagi manusia yang lahir, gitu, yang besok hari akan ada pikirannya untuk maju, gitu kan. Nah, itu kan tergantung dari dari pola pikir kita yang merubah itu, bahwa kalau ingin hidup sederhana, gitu kan, itu bisa. Apalagi di budaya Jawa, ya, makin banyak anak itu makin banyak rezeki. Nah, itu juga ada yang seperti itu, ya. Itu oke. Nah, yang menjadi permasalahan itu bahwa ketidakmampuan kita membeli makanan pokok bisa saja karena kita terjebak pada keinginan kita, ya. Jadi bukan kebutuhan, jadi habis itu pada keinginan. Ini kan yang banyak kalau hanya untuk sekedar makanan pokok saja. Saya pikir di Indonesia ini bisa
Tapi kan banyak itu terjebak kepada kapitalisme tadi. Sebenarnya dia tidak butuh barang itu, tapi dia beli karena keinginan, bukan kebutuhan. Ya, inilah yang kemudian penting juga kita mempelajari pemikiran-pemikiran dari Abraham Maslow, ya, pemikiran-pemikiran ekonomi, gitu kan, dalam dunia dan ekonomi, gitu ya. Dia dulu pernah membagi bahwa ada namanya sandang, pangan, dan papan. Kemudian ada namanya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, gitu. Nah, saat ini kita susah membedakan mana kebutuhan sekunder, mana kebutuhan primer, karena begitu sudah menjadi gaya hidup, ya. Oke. Nah, itu ya. Karena itu tadi ya, kemiskinan itu juga disebabkan karena gaya hidup kita mengikuti gaya hidup yang ditentukan oleh orang-orang kapitalis. Maka uang kita itu banyak habis untuk mereka. Banyak. Oke. Banyak orang yang dulu ya, waktu bapak sekolah di SMA terutama, itu masih bagus motornya, tapi keluar lagi di iklan motor baru, motor Matic. Pertama kali itu muncul motor Matic. Supaya iklan motor Matic ini laku, maka dipasanglah artis yang menggunakannya, gitu kan, di iklannya. Dulu itu masih Agnes Monica misalnya, ya. Bayangkan itu, waktu itu terkenal sekali Agnes Monica kan. Terus dia pakai itu. Nah, di pikirannya kan anak muda, yang di tren itu pakai motor motor Matic, dan itu seperti artis. Pertanyaannya, benarkah artis itu punya motor itu? Kan belum tentu. Ini Anda tertipu dalam iklan. Inilah satu kali tampilan iklan itu merubah mindset seluruh masyarakat Indonesia, terutama kayak muda-mudi. Pak, teman saya yang menjerit kemiskinan orang tuanya pakai motor Supra, udah tahun keluaran 2000-an, awal 2000-an itu. Dia paksa orang tuanya, pokoknya Pak, Bu, saya tidak mau lanjut sekolah SMA kalau tidak dirubah motor saya dari motor Supra menjadi motor Honda Beat misalnya. Itu kan parah itu. Faktor gaya hidup membuat kita menderita, orang tua menderita karena gaya hidup anaknya. Dari mana itu? Jebakan dari kapitalisme melalui iklan TV, iklan YouTube, apalagi hari ini banyak. Ini kan tergantung gaya hidup. Jadi Bapak itu punya motor Supra Fit, ya, dari MTS, saya pakai ke SMA, bahkan selesai di perguruan tinggi itu terus, warna hitam. Bahkan kalau masuk kampus, kalau dari jauh, karena banyak yang kenal ya, saya kan aktivis ya, banyak kamu eksis di luar kampus dan di dalam kampus. Pernah pengurus himpunan sejurusan, pernah jadi semadema, gitu kan, kita ngisi kajian-kajian. Dari pintu gerbang itu udah banyak. Kuda hitam masuk katanya. Dia kuda hitam itu. Kan itu. Di saat di tengah kondisi seperti itu, mungkin hanya beberapa orang saja yang memilih gaya hidup itu yang sederhana. Teman-teman yang lain itu baru semua motornya. Pokoknya nggak mau kuliah kalau bukan yang terbaru. Keluar lagi merek terbaru, HP versi terbaru, ganti lagi. Dijual murah yang masih bagus, beli lagi yang mahal. 2 bulan setelah itu ada lagi tipe baru, pusing lagi. Nah, ini kan gaya hidup. Anda terjebak pada kapitalisme. Gitu. Nah, Anda tidak memahami bahwa fungsi HP itu apa, sudah bisa WA, sudah bisa ini, itu hampir sama. Ya, sama saja dengan keluaran terbaru. Oke. Ini kan karena faktor iklannya atau merek begitu. Ada yang mengatakan, dosen kok tidak pakai Apple. Waduh, Apple untuk apa? Kan fungsinya sama. Gitu. Saya pakai merek yang biasa-biasa saja, sama fungsinya. Tuh. Lebih baik saya gunakan uang itu untuk lebih banyak ke hal yang lebih penting. Nah, itu kan gaya hidup ya. Ini persoalan gaya hidup tadi. Ya. Nah, jadi harus Anda bedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Gitu. Ya, jangan sampai kebutuhan, keinginan itu habis untuk ke sana daripada kebutuhan. Nah, yang paling banyak merusak saat ini juga adalah judi online. Itu banyak. Hasil penelitian terbaru itu rata-rata judi online itu habis rata-ratanya itu minimal 50.000 sampai seharinya 50.000 sampai 1 jutaan gitu. Ini nggak nyampe.
Maka hasil penelitian terbaru bahwa judi online ini menyasar Indonesia itu lebih banyak penggunanya itu dari menengah ke bawah, gitu. Maka hasil penelitian itu menunjukkan bahwa banyak bapak-bapak di Indonesia ini yang kelas ekonominya menengah ke bawah, itu mestinya dananya itu untuk beli susu anaknya, untuk beli minyak goreng istrinya, ya, untuk beli bahan dapurnya, itu tidak jadi beli karena habis untuk judi online, terjebak dalam judi online. Itu fakta. Karena dari grafiknya itu habisnya itu kecil-kecilan, tapi seharian, setiap hari misalnya. Berarti itu indikasi memang dari menengah ke bawah. Maka banyak anak-anak yang menderita mau makan tidak makan karena bapaknya habiskan itu. Ditambah lagi biaya rokoknya kan setiap hari. Nah, kali sebulan sudah sekian berapa, sekian juta dalam bertahun. Itu kan habis semua. Nah, ini tadi ya. Bukan berarti tadi itu tidak bisa beli beras, tapi bapaknya banyak konsumsi rokok misalnya kan. Bayangkan sekarang rokok 35.000, kalau Anda beli beras Anda dapat 3 kilo. Anda bisa dapat 3 kilo ya. 3 kilo itu mungkin bisa dimakan sampai 4 hari 5 hari atau 3 hari saja nggak apa-apa. Tapi rokok sehari 1 bungkus tiap 5.000, bayangkan. Itu kan artinya hanya ini persoalan mengelola keuangan ya. Mana kebutuhan, mana keinginan itu. Kalau tidak merokok kan tidak meninggal, begitu. Tapi kalau tidak makan pasti meninggal. Ya. Tidak makan dalam seminggu pasti meninggal. Saya jamin itu. Ya. Tapi kalau tidak merokok dalam setahun itu pasti saya tidak meninggal. Nah, itu kan persoalannya. Itu kan banyak hal yang lain, maksudnya keinginan itu bedakan mana keinginan dan kebutuhan. Dan banyak orang yang mengeluh pada kebutuhannya karena habis pada keinginannya, gitu ya. Habis di sana. Nah, keinginan itu lebih banyak diisi oleh kapitalis. Pasti itu. Mau beli apapun saat ini. Kita tidak bisa lepas dari situ. Ya. Kapitalis itu. Nah. Kemudian sekarang banyak lahan-lahan pertanian itu diambil alih fungsi oleh para kapitalis. Banyak Indomaret, Alfamidi, banyak yang lain-lain, swalayan lainnya itu berdiri di atas, dibangun di atas lahan rakyat, di atas sawah-sawah. Bayangkan. Nah, memang tujuannya begitu. Bagaimana supaya masyarakat itu, petaninya itu mengeluh. Ya, dimiskinkan petaninya supaya para petani ini kapok dalam bertani, dia menjual lahannya, dia pergi ke kota. Pergi ke kota menyumbang kepada kaum kapitalis. Bekerja di perusahaan, kemudian waktu senggang ya. Ini juga kalau dalam buku senior saya ya yang menginspirasi juga. Namanya Muhammad Rida. Sekarang dosen di UIN Alauddin Makassar, dulu waktu kuliah S2 di UGM. Dia menyusun tesis penelitiannya itu ini, sosiologi waktu senggang, eksploitasi dan komodifikasi perempuan di mall. Jadi dia meneliti mall-mall itu, aktivitas mall, mana lebih banyak pengunjungnya antara mall dengan wisata. Gitu. Itu penting. Karena kalau wisata itu bisa berbasis masyarakat ya, itu dikelola oleh swasta, ataukah memang itu kembali ke rakyat, ataukah memang wisata rakyat dan ramah lingkungan, tidak merusak alam. Kemudian pengunjung ke mall itu lebih banyak ke mall, banyak sekali, sekian lipat. Nah, kemudian di dalam buku ini akan ditemukan hasil penelitian bahwa salah satu kajian sosiologi dalam ekonomi kapitalis itu, bagaimana memanfaatkan waktu senggang Anda, waktu libur Anda, waktu rehat Anda itu tetap konsumerisme pada kapitalis. Jadi ketika misalnya Anda bekerja, orang tua Anda bekerja, teman Anda bekerja, itu ada istirahatnya Sabtu Minggu. Sabtu Minggu ini bagi kapitalis itu bisa dimanfaatkan untuk tetap berbelanja ke kapitalis itu. Gimana caranya? Anda dibuatkan mall ya, dibuatkan tempat-tempat belanja yang sangat menarik, kemudian di situ ada permainannya. Kalau laki-laki biasa cuci mata gitu kan. Oke, perempuan dari awalnya di rumah tangga itu berjilbab, berhijab, masuk ke mall bekerja, dia harus membuka itu ya, auratnya harus dibuka supaya apa? Untuk menarik pelanggan dalam psikologi penjualan ya. Itu penting. Nah, itu kan
itu yang diteliti bahwa banyak perempuan yang awalnya itu berhijab, itu tiba-tiba karena masuk ke situ menjadi karyawan, itu harus diperintah oleh bosnya bahwa Anda harus seksi gitu untuk menarik para pelanggan gitu. Nah itu kan ketemulah antara laki-laki yang jalan-jalan sana untuk cuci mata dan perempuan yang dibuat setengah telanjang. Nah, di situ ketemu. Disinilah kemenangan kaum kapitalis. Yang sepi adalah wisata gitu. Ya, wisata pedesaan yang asri, yang sejuk itu sepi itu, nggak gaul situ, kurang peminatnya. Inilah yang citra gaya hidup ya masa sekarang yang perlu kita waspadai dan kita kritisi gitu ya. Dan terutama adalah perubahan pola pikir kita yang dirubah. Boleh ke mall, boleh ke apa, tapi sekali-sekali ya. Saya sekali ya nggak apa-apa. Anda makan di tempat yang begitu mahal, sekali-sekali nggak apa-apa. Jadi harga bakso satu butir saja di mall itu 10.000. Bayangkan. Coba Anda beli di pinggir jalan 10.000, Anda dapat satu mangkok itu. Isinya bisa 4, 5, 6. Dan Anda membantu perekonomian para tukang bakso yang punya anak, punya istri. Tapi Anda ke mall hanya karena gaya hidup, Anda beli satu butir bakso itu 10.000. Anda makan 50.000, Anda belum kenyang. Tapi karena gaya hidup. Nah ini keterjebakan kita ya. Kalau bisa juga makanan cepat saji, apakah minuman-minuman yang cepat saji itu dihindari. Itu kan milik kapitalis semua. Ya. Nah, kalau bisa ya seperti Bapak, ya kayak begini ya, botol seperti ini. Ya kan, Anda beli begini. Anda beli botol minum setiap hari, itu harganya berapa sekarang? Yang yang air putih. Ya? 3.500 kan gitu. Cukup nggak sehari diminum? Enggak. Anda beli 2 kali 7.000. Anda beli galon, Anda bisa minum seminggu. Ya, itu kan logika sangat penting tuh. Ya, Anda cukup beli botol 5.000 ya. Anda bisa isi ulang terus daripada beli terus di pinggir jalan, gitu kan? Anda siapkan, Anda bawa ke kampus botol yang besar. Ya. Dan di sini banyak air galon disiapkan juga di kampus, tinggal ngisi. Gitu. Tapi kan banyak yang gaya hidup, wah harus kan berbotol gitu kan, minumannya teh botol sostro kan, ini kan teh botol sostro kan harga 7.000 misalnya, harga 7.000, 6.000, 7.000. Anda belikan teh celup 6.000, Anda bisa minum sebulan itu. itu kan penting sekali itu. Hanya gaya hidup 1 jam ya, Anda duduk nongkrong itu habis uang Anda untuk beli teh botol 7.000. Tapi kalau Anda belikan 1 kotak teh celup, Anda bisa minum 1 bulan. Gitu. Lebih sehat lagi, tambah pengawet kan begitu. Ada berapa yang hari yang lalu kan ada kasus anak umur 15 tahun kena stroke. Ya, kan itu. Ternyata dia minum 5 botol teh dalam sehari. Ya, kemasan 5 botol. Itu nggak nyampe 1 tahun stroke, umur 15 tahun. Fenomena yang sangat langka. Tapi itu yang terjadi banyak. Kesehatan yang mengganggu di masa muda hari ini. Karena pola hidup. Ya, kesehatan itu banyak terganggu karena pola makan. Ya, pola minum yang tidak sehat. Lebih banyak meminum yang bersoda. Itu dihindari. Ya. Hindari. Coca-Cola, Fanta itu semua milik dari negara lain gitu ya. Perusahaan-perusahaan Amerika. Anda bergaya hidup minum Coca-Cola, Fanta, Sprite dan lain sebagainya. Itu semua gaya hidup konsumerisme, gaya hidup kaum kapitalis itu. Dihindari semua itu. Ya. Lebih baik Anda minum madu atau minum jamu kayak gitu kan. Bawa jamu ke kampus kan menarik gitu ya daripada minum. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak antarkan dulu untuk pada hari ini. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan lebih banyak membahas tentang kemiskinan dan kapitalisme ini dengan berbagai variannya.